لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Insyaallah kita memulai kembali keharmonisan rumah tangga Rasulullah. Ini insyaallah yang baca yang sudah berumah tangga saja ya. Adapun yang masih belum, insyaallah nanti tunggu pas sudah walimahan baru boleh baca tema ini. Iya. Dan juga Rasulullah dan syariat poligami tentu ya yang baca yang udah berumah tangga ya. Enggak ada perbedaan, semua ilmu enggak berkaitan dengan itu. Ya, Mas Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Keharmonisan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bawah naungan rumah tangga yang bersahaja, disitulah tinggal sang istri, pahlawan di balik layar, pembawa ketenangan dan kesejukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya kulluha mata' wa khairu mata'id dunya az-zaujatu salihah." Dunia ini seluruhnya adalah kenikmatan, dan sebaik-baik kenikmatan dunia adalah istri yang salihah. Lihat Sahih Al-Jami' As-Saghir karya Al-Albani. Di antara keelokan budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keharmonisan rumah tangga beliau ialah memanggil Aisyah radhiyallahu anha dengan nama kesayangan dan mengabarkan kepadanya berita yang membuat jiwa serasa melayang-layang. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Ya Aish, hadza Jibrilu yuqri'uki salam." Wahai Aish, panggilan Hadza Jibrilu yuqri'uki salam. Hadza Jibril yuqri'uki salam. Wahai Aish, panggilan kesayangan Aisyah radhiyallahu anha, ini adalah malaikat Jibril menyampaikan salam untukmu. Muttafaq alaih. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam selaku nabi umat ini yang paling sempurna akhlaknya dan paling tinggi derajatnya telah memberikan sebuah contoh yang berharga dalam hal berlaku baik kepada sang istri dan dalam hal kerendahan hati, serta dalam hal mengetahui keinginan dan kecemburuan wanita. Beliau menempatkan mereka pada kedudukan yang diidam-idamkan oleh seluruh kaum Hawa, yaitu menjadi seorang istri yang memiliki kedudukan terhormat di samping suaminya. Tentang keharmonisan rumah tangga Rasulullah, dan semoga Allah jadikan rumah tangga ana dan antum, baik yang sudah dan maupun yang akan, insyaallah menjadi rumah tangga yang harmonis, berkah dan sakinah insyaallah ta'ala. Rasulullah SAW di sini dikatakan sang istri ya pahlawan. Selalu sang istri itu sebenarnya pahlawan di balik layar. Kita sebagai laki-laki, kalau misalnya ada laki-laki yang luar biasa gitu kan, itu pasti ada perempuan yang mendorongnya dari belakang. Imma dia ibu atau istri ya, ibu bagi yang bujang biasanya ya, kalau misalnya bagi yang bujang istri siapa ini masalahnya kan? Nah, jadi memang Masya Allah, kalau misalnya seorang laki-laki itu sukses, itu ada berapa macam perempuan di baliknya? Banyak. Pertama ada perempuan ibu yang mendidiknya dulunya. Kemudian di balik layar ada juga istri yang mendorongnya, baik istri sendiri atau istri-istri. Biasanya yang istri-istri yang udah punya istri-istri itu lebih kuat, itu laki-laki itu. Iya. Kemudian ada juga mantan yang menyesal. Yang dulunya mungkin ta'aruf, ditolak dan semacamnya, menyesal, kok wah ini dulu pernah saya tolak ya. Dan juga yang keempat ada yang kedua, yang ketiga dan yang keempat yang siap untuk dimadu. Kalau misalnya laki-laki yang sukses kayak gitu biasanya ya, menunggu. Lebih nanti ketika di zaman sekarang dan udah kemudian nanti perempuan makin banyak daripada laki-laki, malah banyak perempuan nanti akan berpikir lebih baik menikah dengan yang sudah beristri, karena kelihatan lebih mapan daripada bujang yang tidak jelas seperti itu. Pahlawan di balik layar, maaf ya, jangan marah ya Khalid ya, Mas Malik jangan marah ya, karena memang begitu kenyataannya.
Pahlawan di balik layar, pembawa ketenangan dan kesejukan. Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dunya kulluha mata' wa khairu mata'id dunya zaujah salihah." Ya, kita memohon kepada Allah zaujah kita salihah dan zaujah antum yang belum menikah juga insyaallah salihah Allah kasih. Kalau kita mendapatkan zaujah yang salihah, itu jauh lebih baik daripada zaujah yang bagaimanapun namun tidak salihah. Kriteria zaujah salihah itu sebagaimana di hadis Nabi SAW, hadis yang sahih, perempuan itu cukup dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, sholatnya tidak bolong-bolong, kemudian dia kalau zakat pun sedekah dia oke, kemudian dia taat kepada suaminya, udah cukup itu, udah cukup sebenarnya. Itu kriteria salihah itu. Jadi nggak macam-macam. Salihah itu nggak harus dia tuh pandai berilmu, bisa bahasa Arab, tahu nahwu, enggak. Iya itu tentu fadilah, pastinya fadilah. Lebih-lebih kalau dia mahir membaca Al-Quran, nanti bakal bisa menularkan ke anaknya, tentu itu bonus ya. Tetapi bukan itu barometer aslinya. Barometer aslinya itu iman, sholat, zakatnya juga. Kalau misalnya dia punya harus zakat, dia bertanggung jawab. Kemudian taat kepada suaminya. Iya, perempuan yang taat kepada suaminya itu insya Allah menenangkan kita ini. Adapun kalau misalnya perempuan sepintar apapun namun dia suka membantah atau suka mendebat atau suka mengkritisi, ini masya Allah. Walaupun pintar soalnya, walaupun dia ngaji bertahun-tahun, tahu agama, tahu ini. Jadi kalau bisa jangan patukkan yang terlalu tinggi dalam soal ilmu untuk perempuan, tapi bagaimana dia ini, attitude-nya itu yang lebih ini, akhlaknya itu lebih ini daripada ilmunya kalau perempuan itu. Adapun kalau laki-laki, ilmu dan akhlak harus luar biasa gitu kalau laki-laki. Ya, itu beban kita semua ya sebagai laki-laki. Jadi az-zaujah salihah, dan semoga Allah memberikan kita semua itu. Di antara ya di sini keelokan dan kita sebagai tugas seperti Rasulullah menjaga stabilitas keharmonisan rumah tangga itu merupakan kewajiban. Ya, menjaga stabilitas keharmonisan rumah tangga adalah kewajiban, kecuali kalau misalnya istri kita itu sudah melakukan nusyuz, yaitu pembangkangan, dan sudah keterlaluan nusyuznya. Apalagi kalau misalnya punya hubungan kontak dengan lelaki lain yang bukan mahramnya, itu sudah beda lagi kondisinya. Ya, udah luar biasa yang seperti itu. Tapi terkadang itu disebabkan juga karena kita laki-laki. Kenapa perempuan bisa seperti itu? Misal istri bisa, naudzubillah, bisa seperti itu bisa dikarenakan kita sendiri. Mungkin kurang kasih sayangnya, mungkin kurang sering memuji ya. Rasulullah SAW menyebut Aisyah dengan panggilan-panggilan yang ia sukai, yang Aisyah sukai. Seperti Aish atau seperti Humairah. Yaitu panggilan-panggilan yang disukai oleh Aisyah, panggilan-panggilan kesayangan. Seperti kalau antum punya istri, tidak memanggil dengan namanya langsung. Kalau namanya enggak apa-apa, tapi memanggil dengan misalnya ungkapan kayak sayang gitu. Nah, itu lebih baik. Ya, karena menjaga. Syaiton. Yang moyang sayang gitu, yang gitu. Atau panggilan apapun yang misalnya kamu mau dipanggil apa? Saya mau dipanggil dengan nama yang khusus gitu, nama panggil kesayangan. Iya. Ya apa terserah. Apapun itu sesuai dengan uruf selama enggak melanggar syar'i ya. Kalau misalnya panggilan misalnya mama panggilnya ma atau umi, terus kalau bunda bu gitu, dan itu disenangi oleh dia gimana? Iya, enggak apa-apa. Kayak ibu, bu. Ya, istri kita ini bukan. Iya. Istri dipanggilnya, kita panggilnya ma gitu atau mi. Kalau ma itu panjangan dari mama ya. Iya. Baiknya sih jangan kayak umi juga. Walaupun itu juga tidak haram sebenarnya, tidak sampai ke haram, tapi baiknya jangan kayak misalnya umi atau mama, karena umi artinya ibuku. Secara makna itu, makna aslinya. Mama dari kata my mom, my mother, ibuku juga. Jadi baiknya jangan. Cuma karena memang urf kita itu udah beda. Maksudnya kita misalnya ketika membaik umi itu sudah masuk ke dalam kearifan lokal Indonesia, sehingga maknanya bukan ibuku, tapi maknanya ibu, yaitu ibunya anakku gitu. Sehingga tidak masuk ke ranah syar'i seperti ini. Jadi boleh, cuma baiknya jangan. Kemudian yang mama juga tidak masuk ke ranah syar'i, sehingga tidak langsung bisa dikatakan tasyabuh bil kufar begitu, saya enggak, karena memang ini mama itu udah normal. Kayak misal di sini anak manggil mertua anak mama, tapi di rumah enggak, manggilnya ibu biasa.
Ya, tapi itu nggak berkaitan dengan hukum syar'i insyaallah. Tapi baiknya jangan. Kalau misalnya bisa, jangan, kecuali kalau udah terlanjur kayak misalnya dengan mertua manggil mama, karena emang udah gitu dikenali kayak gitu di sini. Dan juga mungkin antum nanti punya mertua, mungkin zaujah antum misalnya kaya banget, manggil ibunya mama, ya antum panggil mama sesuai dengan uruf situ. Iya, nggak apa-apa. Nggak berarti tasyabuh bil kufar, nggak. Karena udah masuk ke kearifan lokal masyhur kita di sini, ya. Kayak Khalid antum manggil ibu antum mama, ya udah urufnya gitu ya, jadi nggak perlu dipermasalahkan, insyaallah nggak apa-apa ya. Bahkan beliau di sini memberikan contoh yang berharga dalam hal berlaku baik kepada sang istri dan dalam hal kerendahan hati serta dalam hal mengetahui keinginan dan kecemburuan wanita. Kita tahu wanita manusia juga punya keinginan, juga punya kecemburuan. Gimana caranya itu kalau udah wanita cemburu itu? Gimana caranya untuk menghadapinya? Ya ada sendiri cara-caranya. Secara fitrah insyaallah laki-laki itu punya nalurinya bagaimana caranya ya. Beliau menempatkan mereka pada kedudukan yang diidam-idamkan oleh seluruh kaum hawa. Masya Allah. Kita juga harus seperti itu ya. Kalau bisa kita tempatkan diri kita seperti seorang laki-laki yang diidam-idamkan oleh banyak kaum hawa, biar nanti kedepannya lebih gampang untuk meneruskan perjalanan untuk yaitu menjadi seorang istri yang memiliki kedudukan terhormat di samping suaminya. Istri bukan budak gitu kan, pembantu bukan. Jadi kalau bisa jangan terlalu sering menyuruh. Kalaupun menyuruh dengan cara mengayomi, mengelus, ya menyayangi gitu. Baik, ini insyaallah antum dan para rahmat ini insyaallah lebih tahu dalam hal ini ya. Karena sudah mencetak banyak anak, alhamdulillah. Kalau anak baru satu. Dan itu pun belum apa-apa ya. Baik, tafadhol. Siapa sekarang? Mas Ari. Baca Arabiknya yang benar, enggak boleh salah. Hurufku. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, kuntu asyrabu wa ana haid wa unawiluhun jangan ditahrif. fa unawiluhun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa yad'u fahu ala maudhi'i fiyya wa ta'arraqul maraqau fayatanawaluhu wa yad'u fahu fi maudhi'i fi. Suatu ketika aku minum dan aku sedang haid, lantas aku memberikan gelasku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau meminumnya dari mulut gelas tempat aku minum. Dalam kesempatan lain aku memakan sepotong daging, lantas beliau mengambil sepotong daging itu dan memakannya tepat di tempat aku memakannya. Diriwayatkan oleh Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidaklah seperti yang diduga oleh kaum munafik atau seperti yang diduga kaum orientalis dengan tuduhan-tuduhan palsu dan pengakuan-pengakuan batil. Bahkan beliau lebih memilih etika berumah tangga yang paling elok dan sederhana. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbala mar'atan min nisaihi summa kharaja ila sholati walam yatawaddo. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencium salah seorang istri beliau. Kemudian beliau menunaikan sholat tanpa memperbarui wudunya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmizi. Dalam berbagai kesempatan beliau selalu menjelaskan dengan gamblang tingginya kedudukan kaum wanita di sisi beliau. Mereka kaum Hawa memiliki kedudukan yang agung dan derajat yang tinggi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjawab pertanyaan Amr bin Al-As radhiyallahu anhu seputar masalah ini. Beliau menjelaskan kepadanya bahwa mencintai istri bukanlah suatu hal yang tabu bagi seorang lelaki yang normal. Amr bin Al-As radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Siapakah yang paling engkau cintai?" Beliau menjawab, "Aisyah." Muttafaq alaih. Barang siapa mengidamkan kebahagiaan rumah tangga, hendaklah ia memperhatikan kisah-kisah Aisyah radhiyallahu anha bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana kiat-kiat
beliau membahagiakan Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid. Saya pernah bermandi berdua bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu bejana, diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melewatkan kesempatan sedikit pun kecuali beliau memanfaatkan untuk membahagiakan dan menyenangkan istri melalui hal-hal yang dibolehkan. Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan, pada suatu ketika aku ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah lawatan. Pada waktu itu aku masih seorang gadis yang ramping. Beliau memerintahkan rombongan agar bergerak terlebih dahulu. Mereka pun berangkat mendahului kami. Kemudian beliau berkata kepadaku, kemarilah, sekarang kita berlomba lari. Aku pun meladeninya dan akhirnya aku dapat mengungguli beliau. Beliau hanya diam saja atas keunggulanku tadi. Hingga pada kesempatan lain, ketika aku sudah agak gemuk, aku ikut bersama beliau dalam sebuah lawatan. Beliau memerintahkan rombongan agar bergerak terlebih dahulu. Kemudian beliau menantangku berlomba kembali. Dan akhirnya beliau dapat mengungguliku. Beliau tertawa seraya berkata, inilah penebus kekalahan yang lalu, diriwayatkan oleh Ahmad. Sungguh merupakan sebuah bentuk permainan yang sangat lembut dan sebuah perhatian yang sangat besar. Beliau memerintahkan rombongan untuk berangkat terlebih dahulu agar beliau dapat menghibur hati sang istri dengan mengajaknya berlomba lari. Kemudian beliau memadukan permainan yang lalu dengan yang baru. Beliau berkata, inilah penebus kekalahan yang lalu. Baik. Bismillah. Kemudian di sini ada beberapa poin. Yang dari awal, kuntu ashrabu wa ana haid, suatu ketika saya minum dan saya sedang haid. Lantas saya memberikan gelas pada Rasulullah dan beliau meminumnya dari mulut gelas tempat aku minum. Jadi Rasulullah sangat menggemari bagian bekas mulutnya istrinya. Ya. Justru masalah kalau misalnya kita punya istri, kita sangat membenci dengan bagian bekas mulutnya istri. Nah itu aneh. Nah kalau misalnya kita ada, ini bisa jadi ibadah nggak? Bisa jadi ibadah nih. Ibadah mengikuti Rasulullah SAW, yaitu memakan bekasnya istri kita. Iya. Bukan untuk bertabaruk dengan mulutnya istri kita, bukan. Meminta mencari ngalap berkah di situ, bukan. Tapi ini yang Rasulullah SAW saking cintanya gitu. Iya. Saking cintanya. Kemudian juga dalam kesempatan lain aku memakan sepotong daging, lantas beliau mengambil sepotong daging itu dan memakannya tepat di tempat aku memakannya. Itu kasih sayang Rasulullah kepada istrinya sallallahu alaihi wasallam. Juga Nabi SAW pernah mencium salah seorang istri beliau. Mencium istri, mencium istri itu tidak membatalkan wudu. Ya, sebelum sholat misalnya kan, sebelum berangkat sholat beliau mencium istrinya. Ini bisa menjadi sunnah. Bisa menjadi sunnah Nabi SAW. Sebelum antum sholat, sebelum berangkat ke kajian, sebelum berangkat ke kantor, cium dulu istrinya. Iya. Afwan, enggak ke antum maksudnya, yang udah nikah aja. Ya, dicium istrinya. Itu bukan salah satu hal yang sangat baik, positif. Peluk, cium itu akan memberikan insyaallah energi yang energi positif, bukan energi negatif. Ya, energi yang positif membuat semangat lebih ini lagi, insyaallah taala. Ya. Jadi lain kali ke depannya sebelum misalnya pergi ke kajian misalnya subuh ini, izin lo sama istri, ya, pamit, salaman, kemudian cium dia, peluk gitu, peluk dengan erat. Pokoknya sampai benar-benar semangat habis itu ya. Iya. Terus gimana yang bujang? Cari tiang listrik, cium aja tiang listrik. Ke orang tua boleh berlaku. Iya. Tapi kalau orang tua bukan dicium pipinya, kalau orang tua. Dicium ibunya terus cium pipi. Emang siapa gitu kan? Kenapa dia ya? Dicium jidatnya enggak apa-apa atau tangannya gitu. Kalau misalnya orang tua bukan dari segi seksualitas dapatnya, tapi dari segi berkah, sayang gitu. Kalau laki-laki, kalau misalnya istri, ya ada getaran tersendiri yang membuat kita lebih semangat insyaallah taala. Sebelum kerja juga ya, kalau misalnya kerja kayak malas, suruh istri kita peluk ya.
Kemudian juga ada beberapa hal siapakah orang yang paling kau cintai? Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sebagai istrinya sendiri. Kemudian Aisyah pernah berkata, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'ir wahid. Saya pernah mandi berdua bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu bejana, ya. Itu juga merupakan sunnah mandi bareng. Sunnah mandi bareng, ya. Taib. Juga tentang perlombaan Rasulullah dengan Aisyah. Jadi bercanda, bermain-main, ngobrol, saling curhat itu merupakan sunnahnya Rasulullah SAW. Ya, bukan merupakan sesuatu yang bisa ini laki-laki atau bukan, dikit-dikit curhat sama istrinya, enggak. Dan memang fitrah laki-laki enggak suka begitu panjang curhat. Nah, cuma sunnah juga kita berdekatan dan mendekatkan diri pada istri-istri kita, ya. Baik. Sampai mana sekarang? Sungguh mereka yang sering bepergian melanglang buana. Tafadhol. Mereka yang sering bepergian melanglang buana serta memperhatikan keadaan orang-orang yang terpandang pada tiap-tiap kaum pasti akan takjub terhadap perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang nabi yang mulia, pemimpin yang selalu berjaya, keturunan terhormat suku Quraisy dan Bani Hashim. Pada saat-saat kejayaan, beliau kembali dari sebuah peperangan dengan membawa kemenangan bersama rombongan pasukan besar. Meskipun demikian, beliau tetap seorang yang penuh kasih sayang dan rendah hati terhadap istri-istri beliau, para ummahatul mukminin. Kedudukan beliau sebagai pemimpin pasukan, perjalanan panjang yang ditempuh, serta kemenangan demi kemenangan yang diraih di medan pertempuran, tidak membuat beliau lupa bahwa beliau didampingi para istri, kaum Hawa yang lemah, yang sangat membutuhkan sentuhan lembut dan bisikan manja agar dapat menghapus beban berat perjalanan yang sangat meletihkan. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dari peperangan Khaybar, beliau menikahi Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha. Beliau mengulurkan tirai di dekat unta yang akan ditunggangi untuk melindungi Safiyah radhiyallahu anha dari pandangan orang. Kemudian beliau duduk bertumpu pada lutut di sisi unta tersebut. Lalu beliau persilahkan Safiyah radhiyallahu anha untuk naik ke atas unta dengan bertumpu pada lutut beliau. Pemandangan seperti ini memberikan kesan begitu mendalam yang menunjukkan sikap tawadhu beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku pemimpin yang berjaya dan seorang nabi yang diutus memberikan teladan kepada umatnya bahwa bersikap tawadhu kepada istri, mempersilahkan lutut beliau sebagai tumpuan, membantu pekerjaan rumah, membahagiakan istri, sama sekali tidak mengurangi derajat dan kedudukan beliau. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jadi sampai situ insyaallah kajian atau qiraah kita untuk kitab Sehari di Kediaman Rasulullah SAW. Insyaallah kita lanjutkan Rasul dan syariat poligami besok hari Sabtu ba'da subuh insyaallah taala, dan juga bahasan tentang candanya Rasulullah SAW. Mungkin inti dari kitab ini Rasul dan syariat poligami mungkin. Tapi ini kan kita nggak bahas detail, kita cuma bahas ta'liq saja, komentar saja, nggak syarah ya. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.